Baik, Kak. Sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Venerika Pasaribu dengan NIM 11S24026. Saya berasal dari kelas 12 IF1 dari Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang ketiga, yaitu dengan judul praktikum yaitu Linguist dan Double Linguist. Di mana tujuan dari praktikum itu yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Linguist dan double English pada bahasa pemrograman Java. Di mana di sini ada bobot penilaiannya, di mana di sini untuk laporan praktikumnya itu 20%, video presentasinya 50%, dan code gradingnya itu 30%. Di mana sudah di sini cara menyimpan dokumen laporannya dengan NIM, Alstro, dan P3. Dan di sini ada persiapan praktikumnya yaitu membuat proyek Maven baru beserta konfigurasi text style dengan username dengan penamanya itu yaitu username Alstro dan P3. Di mana username saya yaitu fs2402 fs24026. Di mana di sini untuk yang pertama itu langsung saja ke studi kasus dengan listnya. Yang pertama, mencari node tengah di mana pada kode program list tambahan metode find middle node untuk mengembalikan node tengah dari suatu list. Jika jumlah node adalah ganjil akan dapat mengembalikan nilai tengah misalkannya 1, 3, 5. Maka Anda mengembalikan node 3. Jika jumlah node-nya kena misalnya 1, 2, 3, 4, maka akan mengembalikan node 2 dan 3. Di sini Pak, saya sudah menampilkan code yang saya buat, yaitu dan dari line 1 sampai line 27, di mana metode untuk mencari node tengah digunakan untuk mengetahui elemen yang berada di posisi tengah pada sebuah linked list. Jika jumlah node ganjil, maka node yang berada tepat di tengah akan dikembalikan. Sedangkan jika jumlah node genap, biasanya node tengah yang diambil adalah node yang berada setelah tengah pertama tergantung pada implementasi di dalam code. Pada code yang digunakan, pencarian node tengah dilakukan dengan menggunakan dua pointer, di mana pointer pertama bergerak satu langkah setiap terulang, sedangkan pointer kedua bergerak dua langkah sekaligus. Kedua pointer tersebut diawali dari head atau kepala. Selama pointer yang bergerak dua langkah belum mencapai akhir list atau tidak nol, maka perulangan akan terus berjalan. Ketika pointer cepat sudah mencapai akhir, pointer lambat akan berada tepat di posisi tengah. Dengan cara ini, kita tidak perlu menghitung jumlah dot terlebih dahulu. Dari segi komplementasi waktu, metode ini memiliki kompleksitas 0 n karena setiap node hanya dilewati satu kali, sedangkan kompleksitas ruangan adalah 0 kali 1 karena tidak menggunakan struktur data tambahan, hanya memanfaatkan paralel pointer. Oke, lanjut untuk yang B, bagian B yaitu melakukan deteksi looping. Di mana pada kode program Linglist tambahan metode hasLoop ini untuk mengembalikan nilai boolean apakah terdapat looping pada linklist, di mana di sini ada contoh kasus yang menyebabkan terjadinya looping pada linklist. Nah, di sini Pak saya sudah membuat kodenya, bisa dilihat dari line 1 sampai line 23. Di mana metode hasLoop digunakan untuk mendeteksi apakah pada linklist terdapat perulangan atau tidak. Loop terjadi ketika node target tidak bernilai nol, melainkan kembali menunjuk ke node sebelumnya sehingga membentuk siklus dan list akan terus berputar tanpa akhir. Di mana pada kode yang digunakan, pendeteksian looping dilakukan dengan menggunakan dua pointer yaitu pointer lambat dan pointer cepat. Pointer lambat bergerak satu langkah setiap perulangan, sedangkan pointer cepat bergerak dua langkah. Kedua pointer diawali dari head. Selama pointer cepat dan pointer berikutnya tidak bernilai nol, maka perulangan akan terus berjalan. Di dalam proses tersebut, pointer lambat dan pointer cepat akan terus bergerak sesuai langkahnya sendiri atau masing-masing. Di mana jika satu saat kedua pointer tersebut bertemu pada node yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat loop pada linked list. Hal ini terjadi karena pointer cepat yang bergerak dua langkah akan mengejar pointer lambat dalam satu siklus tersebut. Di mana sebaliknya, jika pointer cepat mencapai nol, maka berarti tidak terdapat loop pada list tersebut. Dari sisi kompleksitas waktu, metode ini memiliki kompleksitas 0 kali n, karena setiap node maksimal hanya dilewati satu kali. Untuk kompleksitas ruang, metode ini memiliki kompleksitas 0 kali 1 karena tidak menggunakan struktur dan data tambahan, hanya memanfaatkan dua variabel pointer.
Lanjut di sini, yang C yaitu pada kode program linguist tambahan metode yaitu find untuk mengambil not dari belakangnya itu find KF from N atau K untuk mengembalikan not dari posisi K dengan hitungan awal dari not paling belakang. Contohnya terdapat linguist 1, 2, 3, 4, 5. Nilai untuk find KF from N atau 4 adalah 2. Nilai untuk find from N2 adalah 4. Nilai untuk find from N7 adalah 0. Nah, di sini Pak, saya sudah membuat kode yang saya buat. Menunjuk, menampilkan kode yang saya buat. Dari metode ini belakang adalah sebuah link list. Artinya jika K bernilai 1, maka not yang diambil adalah not terakhir. Jika K bernilai 2, maka not sebelum terakhir dan seterusnya. Pada code yang digunakan, proses ini dilakukan tanpa menghitung panjang list terlebih dahulu. Metode yang dipakai adalah teknik dua pointer. Awalnya, kedua pointer ditempatkan di head. Kemudian pointer pertama digerakkan terlebih dahulu sebanyak K langkah ke depan. Setelah itu, kedua pointer digerakkan secara bersamaan satu langkah setiap berulangan. Ketika pointer pertama sudah mencapai akhir list atau 0, maka pointer kedua akan berada tepat pada posisi ke not K ke K dari belakang. Dengan cara ini, kita tidak perlu melakukan transversal dua kali. Dari segi kompleksitas waktu, metode ini memiliki kompleksitas 0 kali n. Karena dalam prosesnya tetap melakukan transversal terhadap not di dalam linked list, sedangkan kompleksitas ruangannya adalah 0 kali 1. Karena tidak menggunakan struktur data tambahan, hanya memanfaatkan dua paralel pointer. Oke, lanjut ke bagian yang keempat, metode partisi. Pada program linked list tambahan atau metode partition atau X, untuk mengembalikan linked list baru setelah dipartisi, di mana contoh terdapat list 2 menuju 8 menuju 5 menuju 6 9. Output untuk partition 6 adalah sebagai berikut. Ambil nilai yang kecil dari 6 yaitu 2 dan 5. Ambil nilai besar dan sama dengan 6 yaitu 8, 6, 9. Jadi outputnya adalah 2, 5, 8, 6, 9. Nah, ini ya Pak, kode yang sudah saya kerjakan. Metode ini dalam link list berdasarkan suatu nilai tertentu biasanya disebut nilai pivot. Tujuan dari metode ini adalah memisahkan not yang nilainya lebih kecil dari pivot dan not yang nilainya lebih besar atau sama dengan pivot. Pada kode yang digunakan, proses partisi dilakukan dengan melakukan transversal dari head hingga akhir list. Setiap not yang diperiksa akan dibandingkan dengan nilai pivot. Jika nilai not lebih kecil dari pivot, maka not tersebut dimasukkan ke bagian kiri atau kelompok kecil. Jika nilai not lebih besar atau sama dengan pivot, maka not dimasukkan ke bagian kanan atau kelompok besar. Setelah seluruh not diperiksa, kedua bagian tersebut kemudian digabung kembali sehingga membentuk link list yang sudah terpartisi. Urutan relatif antar not dalam masing-masing kelompok biasanya tetap dipertahankan sesuai implementasi kode. Dari segi kompleksitas waktu, metode ini memiliki kompleksitas 0 kali n karena setiap not hanya diperiksa satu kali selama proses transversal. Sedangkan kompleksitas ruangannya adalah 0 kali 1. Jika tidak menggunakan struktur data tambahan atau 0 kali n, 0 ya, jika menggunakan list sebentar. Nah, di sini ada bagian yang kelima atau E, menghapus duplikat pada list. Pada kode program list tambahan atau tambahan metode yang dinamakan dengan remove duplikat untuk menghapus node dengan nilai yang sama pada list. Di sini saya tunjukkan kodenya dari line 1 sampai dari 22. Metode remove duplikat digunakan untuk menghapus node yang memiliki nilai yang sama duplikat di dalam list. Tujuan dari metode ini adalah agar setiap nilai dalam list hanya muncul satu kali. Pada kode yang digunakan, proses penghapusan dilakukan dengan membandingkan setiap node keseluruhannya. Artinya, satu node akan dijadikan acuan, setelahnya artinya kemudian dilakukan pengecekan terhadap node berikutnya. Apakah memiliki nilai yang sama atau tidak? Jika ditemukan node dengan nilai yang sama, maka node tersebut akan dihapus dengan mengubah pointer agar melewati node tersebut. Namun jika nilainya berbeda, maka proses melanjutkan node berikutnya. Lanjut ke bagian F binary to decimal pada kode program linguist untuk menambahkan metode binary to decimal untuk mengubah urutan not sebagai binary menjadi nilai desimal. Jadi Pak, kode yang sudah saya buat sebenarnya metode binary to decimal ini digunakan untuk mengubah representasi bilangan biner yang disimpan dalam link list menjadi bilangan desimal. Pada kode yang digunakan, setiap kode
Not pada link list menyimpan satu digit biner yaitu 0 dan 1. Link list tersebut dibaca dari head hingga tail. Proses konversi dilakukan dengan menghitung nilai setiap digit berdasarkan posisinya. Setiap nilai biner akan dikalikan dengan dua pangkat posisi. Posisi dihitung dari panjang list dikurangi satu, lalu berkurang setiap kali berpindah ke not berikutnya. Hasil perkalian tersebut kemudian dijumlahkan ke dalam variabel atau hasil atau resultnya. Sebelum dilakukan perhitungan, kode juga melakukan pengecekan apakah nilai not alias 0 atau 1. Jika ditemukan nilai selain itu, maka proses akan dihentikan karena bukan bilangan binar yang valid. Proses ini dilakukan dengan satu kali transversal dari awal hingga akhir link list. Lanjut ada reverse between. Pada kode link list tambahan metode atau reverse between source index dan target index untuk mengubah posisi node source index ke posisi node target index. Ini yang saya buat, Pak. Metode reverse between ini digunakan untuk membalik sebagian node dalam link list berdasarkan posisi tertentu, yaitu dari indeks awal hingga indeks akhir. Berbeda dengan metode reverse biasanya yang membalik seluruh list. Metode ini hanya membalik bagian data tertentu saja, Pak. Lanjut ke studi kasus double link list. Di sini ada swipe first and last. Pada kode program double link list tambahan metode ada swipe first last untuk mengubah posisi node pertama dengan node terakhir. Nah, di sini sudah tampilkan kodenya, Pak. Sebenarnya metode swipe first last ini digunakan untuk menukar nilai node pertama atau head dengan node terakhir atau tail pada link list. Metode ini tidak mengubah struktur atau arah pointer dari link list, melainkan hanya menukar nilai yang tersimpan di dalam kedua node tersebut. Pada kode yang digunakan, langkah pertama adalah memastikan bahwa link list tidak kosong dan memiliki lebih dari satu blok. Setelah itu, nilai dari head disimpan sementara. Kemudian nilai tail dipindahkan ke head. Selanjutnya, nilai yang disimpan sementara tadi dipindahkan ke tail. Karena yang ditukar hanya nilai atau value dan bukan posisi node, maka proses ini tidak memerlukan transversal seluruh list. Lanjut ada reverse. Pada kode program double link list, tambahan metode reverse untuk mengurutkan nilai secara terbalik. Nah, ini kode yang sudah saya kerjakan, Pak. Metode reverse digunakan untuk membalik seluruh urutan node pada link list. Jika sebelumnya urutan data dari head tail ada dari depan ke belakang, maka setelah metode ini, jalankan urutannya akan menjadi dari belakang ke depan. Di sini ada periksa palindrom, di mana pada kode program label yang list tambahan metode is palindrom untuk mengecek apakah list tersebut termasuk palindrom atau bukan dan mengembalikan nilai boolean. Dan ini kode yang sudah saya buat, Pak. Sebenarnya, metode is palindrom digunakan untuk mencek apakah list merupakan palindrom atau tidak. Palindrom adalah kondisi di mana urutan data dari depan ke belakang sama dengan urutan dari belakang ke depan. Di sini yang lanjut ke menghitung Big O dari Big O link list. Link list adalah struktur data linear yang setiap elemennya node saling berhubung dengan satu pointer yang menunjuk ke node berikutnya karena tidak memiliki indeks seperti array. Sebagian besar operasi memerlukan proses transversal terhit. Di sini ada beberapa dasar pada link list: menambah node di awal, menambah node di akhir, menghapus node di awal, menghapus node di akhir, dan mengakses node berdasarkan indeks atau get dan mencari nilai tertentu. Lanjut ke Big O double link list. Nah, double link list atau DLL adalah pengembangan dari link list yang memiliki dua pointer, yaitu pointer ke node berikutnya atau next dan pointer ke node sebelumnya atau previous. Karena memiliki dua arah transversal, beberapa operasi menjadi lebih efisien dibanding list biasa. Kompleksitasnya adalah seperti berikut: menambahkan not di awal, menambahkan not di akhir, menghapus not di awal, menghapus not di akhir, mengakses mode berdasarkan indeks, dan mencari nilai tertentu. Kesimpulannya, link list dan double link list sama-sama memiliki kompleksitas waktu untuk operasi pencarian dan akses data. Tetapi double link list lebih efisien dalam operasi penghapusan dan penambahan di bagian akhir karena memiliki pointer ke not sebelumnya dan tail. Baik, Pak, di sini saya akan men-share code-nya. Nah, Pak, di sini untuk app Java-nya, di sini untuk double English-nya, dan ini adalah link list-nya. Saya rasa itu saja presentasi yang dapat saya lakukan. Maaf, Pak, jika ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar.